Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi. Kemarin video sebelumnya saya sudah membahas tentang usaha. Sekarang selanjutnya kita akan membahas tentang tuas. Atau pengungkit. Sebelum kita membahas apa itu tuas, apa sih yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Nah, pesawat sederhana itu teknologi yang kita jumpai untuk kegiatan sehari-hari. Nah, misalnya ketika memotong kuku, kita menggunakan gunting atau pisau atau gunting. Ketika kita memotong, kita menggunakan pisau atau gunting, atau tukang kayu mencabut paku menggunakan palu. Terus orang menaikkan drum minyak ke atas truk. Jadi supaya lebih mudah, digunakanlah alat yang namanya pesawat sederhana. Tapi bukan pesawat ya, ini teknologi untuk kegiatan kita sehari-hari. Jenis pesawat sederhana itu ada 3. Yang pertama, tuas atau pengungkit. Yang kedua, tuas jenis kedua. Tuas atau pengungkit ini ada 2. Ada 3 ya. Yang pertama tuas atau pengungkit. Yang pertama tuas atau pengungkit merupakan jenis pesawat paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Besarnya gaya pusat. Nah, itu rumusnya. Tuas atau pesawat yang dapat berupa papan yang terbuat. Tuas atau pengungkit ini adalah pesawat sederhana yang terbuat dari papan, berupa papan yang terbuat dari kayu atau besi. Tuas berguna mengangkat atau memindahkan benda yang berat. Sistem kerja tuas itu terdiri dari 3 komponen, yaitu titik beban, titik tumpu, dan kuasa. Beban itu adalah benda yang akan dipindahkan. Titik tumpu adalah titik tetap tuas yang berfungsi sebagai penumpu. Titik kuasa adalah gaya yang diberikan untuk mengangkat atau memindahkan beban. Adapun jarak antar titik tumpu dengan beban disebut LB. Titik tumpu dengan kuasa disebut LK. Berikut persamaan keuntungan mekanisnya. Nah, persamaannya W kali LB sama dengan F kali LK. W kali LB sama dengan F kali LK. Seperti ini ya. W kali LB sama dengan F kali LK. Maka keuntungan mekanisnya bisa LK per LB atau LK bagi EB ya, atau F W W dibagi F. Bisa LK dibagi LB atau W dibagi F. Ini adalah keuntungan mekanis. Itu juga rumusnya ya. Nah, F itu apa sih? F gaya, satuan Newton. W beban, satuannya Newton juga. W berat beban ya. Iya, beban atau berat beban itu Newton. Kalau kemarin kan W itu usaha. LB lengan beban, satuannya N ya. LK lengan kuasa, satuannya M juga. Oke. KM itu adalah keuntungan mekanik. KM itu tidak ada satuannya ya. Keuntungan mekanik. Oke. Sekarang tuas itu dibagi menjadi Tuas dibagi menjadi 3 kelompok. Tuas itu dibagi menjadi 3, yaitu tuas jenis pertama.
Posisi titik tumpu sistem kerja tuas tipe pertama di antara beban dan kuasa. Tuas jenis pertama ini bekerja dengan memperbesar gaya yang diberikan. Makin dekat jarak titik tumpu ke beban, keuntungan pengatlik yang diperoleh itu semakin besar. Contohnya, tuas jenis pertama palu cakar, papan jungkat-jungkit. Papan jungkat-jungkit tahu ya, tang dan gunting. Semakin dekat itu kan semakin mudah kita misalnya kayak gunting deh, ini masuk tuas jenis pertama. Semakin kita dekat dengan titik tumpu si kuasanya tadi, semakin dekat, maka semakin mudah, semakin cepat bekerjanya. Atau tang ya. Gunting terdiri dari 2 buah tuas, yaitu tuas jenis pertama yang bekerja dalam waktu yang sama. Terdiri ya, bagian tengah gunting yang merupakan titik tumpu, bebannya berupa benda yang akan dipotong. Nah, jadi kalau tuas jenis pertama itu di tengah-tengah ya, seperti ini titik tumpunya. Misalnya ini beban, di sini ada titik tumpu. Nah, di sini gayanya, nah dia di tengah-tengah. Ini F-nya, ini W, ini F. Nah, ini titik tumpu. Nah, ini ya, atau ini beban, kuasa, ini titik tumpu. Nah, ya oke. Beban, kuasa, titik tumpu. Berarti di tengah-tengah itu dinamakan dengan tuas. Tuas jenis pertama. Tuas jenis kedua juga bekerja dengan memperbesar gaya. Beban tuas jenis kedua terletak di antara titik tumpu. Kalau tadi bebannya, titik tumpunya yang di antara beban dan kuasa. Contohnya, pembuka tutup botol merupakan jenis tuas kedua ya. Terus titik tumpu pembuka tutup terletak pada ujung pembuka. Coba kamu lihat, kalau mau membuka kan di ujungnya. Nah, terus dalam hal tutup merupakan lubang, sedangkan tangan merupakan bertindak sebagai kuasa. Ada lagi contohnya ya, yaitu gerobak dorong satu roda. Apa sih namanya kalau di ini? Arko ya, arko bisa. Terus pemotong kertas, memecah kemiri. Pada jenis kedua ini keuntungan mekanisnya akan lebih besar jika keuntungan mekanisnya itu lebih besar kalau titik tumpunya sangat dekat dengan beban. Nah, jadi kalau ini kan tadi tuas 1, tuas 2 dia kan di tengah-tengah tuh. Tuas 2 seperti ini gambarnya. Di sini titik tumpu, di sini beban, di sini kuasa. Nah, sekarang selanjutnya yang ketiga, jenis tuas juga, tuas jenis ketiga. Tuas jenis ini ketiga mempunyai posisi yang letaknya di antara posisi kuasa itu di antara titik tumpu dan beban. Kalau kita ini kan ya seperti ini tuas jenis ketiga. Tuas 3. Seperti ini. Kuasanya di tengah. Sini beban, sini titik tumpu. Ini beban, kuasa. Tumpu ya, titik tumpu. Ini kuasa. Seperti itu ya. Nah, itu. Contoh tuas jenis ketiga adalah sumpit. Nah, sumpit. Sumpit mie ya, mie yang akan dimakan merupakan beban dan diletakkan pada ujung sumpit. Ujung yang lain merupakan tumpu. Sedangkan posisi tangan kita pasti diletakkan di tengah-tengah. Pinset juga harus di tengah-tengah. Kalau di atas nggak bisa. Sekop, terus staples ya. Boleh kalau ada. Pak Budi akan memindahkan kayu yang beratnya mencapai 500 Newton. Pak Budi menggunakan tuas yang memiliki panjang dengan kuasa 2 meter dan dengan beban 1 meter. Hitung gaya minimal agar Pak Budi dapat mengangkut kayu.
beratnya mencapai, berarti W-nya diketahui ya, diketahui. Ingat, kalau mengerjakan tugas itu pakai diketahui. W-nya 50 Newton. Lengan kuasa 2 meter. LK 2 meter. Lengan beban LD 1 meter. Ya. Lalu ditanyakan, hitung gaya minimal agar Pak Budi dapat mengangkut kayu. Ditanya F. Berapa F? Oke. Sekarang kita coba ya. W jawab, saya jawab dulu. Kita rumusnya. W kali W kali LB sama dengan F kali LK. Oke, kita masukkan W-nya 50 kali 1 sama dengan F kali 2. Oke. 50 kali 1 itu 50. F kali F sama dengan 2F. Maka 2F sama dengan 50. F sama dengan kesini ya, kesini. F sama dengan 50 dibagi 2. Maka 50 per 2 sama dengan 50 bagi 2. Maka F sama dengan 25 Newton. Oke ya, kalau ada yang kali bingung. Oke, tadi kita sudah membahas tentang tuas. Sekarang kita bahas tentang katral ya. Gimana sih katral? Nah ya, katral itu kalau kamu pernah lihat seperti katral adalah alat berbentuk roda ya, dan tepinya beralur serta berputar pada sebuah poros. Biasa ya kamu lihat biasanya di rantai sepeda, itu di sumur atau yang ini loh, sumur yang seperti ini, atau katral pada bendera, pada tiang bendera itu ada katral untuk menaikkan bendera, untuk menaruh talinya supaya berputar seperti itu. Nah sekarang katral ini ada yang pertama katral tetap. Nah kamu bisa lihat di bukumu ya. Katral tetap seperti apa? Katral yang penempatannya tetap di suatu tempat. Besar gaya kuasa sama dengan berat benda. Sedangkan keuntungan mekanis katral itu tetap, yaitu 1. Titik tumpu katral berada terhadap titik O. Nah, jarak antara OA disebut lengan beban, OB lengan kuasa. Dia seperti ini gambarnya. Bisa dilihat ya. Saya hanya menggambar sepintasnya saja, karena yang penting kita mempelajarinya ya. Ini A, OA, OB. Nah di sini titik O-nya ya, OA, OB. Nah yang ini beban, W. Di bawah ya. Dia mengangkat beban ini ke bawah. Yang ini OB. Nah, OA ini
O ke A itu disebut LB atau lengan beban. O ke B disebut LK atau lengan kuasa. Nah, persamaannya F kali LK sama dengan W kali LB. LB itu lengan beban. F kali LK, LK lengan kuasa. Nah, rumusnya KM. Keuntungan mekanisnya LK per LB. LK per LB sama dengan W per F sama dengan 1. Nah, ini sudah rumus untuk katrol tetap. F tahu ya, ini gaya F. Gaya keterangannya, satuannya Newton. LK lengan kuasa, satuannya meter. LB W berat beban, satuannya Newton. Nah, ini ya bisa dipakai seperti itu. Nah, jadi kamu bisa membedakan ini katrolnya tetap. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang kedua ada katrol tunggal bergerak. Oke. Katrol tunggal bergerak. Alat pengangkat peti kemas. Contohnya, contoh bendanya. Alat pengangkat peti kemas. Alat pengangkat peti kemas ini biasanya di pelabuhan ya, untuk mengangkat benda ke kapal itu menggunakan alat pengangkat peti kemas ini. Nah, alatnya itu menggunakan yang namanya katrol tunggal bergerak. Nah, seperti itu ya. Nah, rumusnya katrol tunggal bergerak yaitu katrol pengempatannya tidak tetap dengan posisi katrol bebas bergerak. Nah, prinsip katrol tunggal bergerak hampir sama dengan tuas jenis kedua, yaitu beban berada di titik tumpu dan titik kuasa. Titik tumpu katrol tunggal bergerak berada di titik A. Lengan beban LB adalah jarak AO dan lengan kuasa LK dan adalah jarak AB. Dan demikian berlaku persamaan berikut. LK sama dengan 2 LB. Lengan kuasa sama dengan 2 kali lengan beban. Nah, ini rumusnya ya, ini nomor 2 tadi, katrol tunggal bergerak. Kalau kamu terus nah, ini keuntungan mekaniknya bernilai 2. Jadi KM sama dengan W per F. Ya, sama aja ya. Jadi hasilnya ini nanti. W per 0,5 W sama dengan 2. Jadi KM-nya pasti bernilai 2. Oke, selanjutnya. Ini yang nomor 3, katrol bergerak. Katrol
berganda merupakan gabungan antara katrol tetap dan katrol berganda digunakan bersama-sama. Katrol berganda terdiri dari dua katrol tetap dan dua katrol bergerak. Dengan menggunakan katrol berganda, keuntungan mekanisnya akan lebih besar. Nah ini ya, seperti ini katrol berganda. Sekarangnya kecil sama yang kecil di bawah. Ini katrol ganda merupakan gabungan antara katrol tetap dan katrol berganda merupakan gabungan antara katrol tetap dan katrol bergeraknya. Ini katrol tetapnya, ini katrol bergeraknya. Jadi ada dua katrol tetap dan dua katrol bergerak. Dengan menggunakan katrol berganda, keuntungan akan lebih besar. Ditentukan dengan jumlah tali yang menghubungkan katrol bergerak atau menghitung banyaknya gaya yang bekerja melawan beban. Pada gambar, jumlah tali yang menghubungkan katrol bergerak ada 4. Dengan demikian, keuntungan mekanis katrol tersebut adalah 4. Nah ini kan 4, 1, 2, 3, 4. Kita bisa lihat talinya ya. 1, 2, 3, 4. Ini bisa kita hitung 1, 2, 3, 4. Maka keuntungan mekanisnya adalah 4. Jadi KM rumusnya sama dengan X atau KM sama dengan 2M. Nah ini rumusnya. Ini sudah rumus. Ini contohnya. Oh gitu ya. Oke. Sekarang Ibu kasih soal, contoh soal. Rudi, seorang pegawai toko, sedang memindahkan benda dengan massa 90 kg dari lantai 1 ke lantai 2. Ia menggunakan katrol seperti pada gambar. Nah, oke, saya gambarkan dulu katrolnya. Kecil-kecil aja ya. Oke. Massanya 90 diketahui.
G-nya 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, itu ya. Lalu ditanyakan F. F berapa F? Oke. Sekarang kita cari dulu M-nya. M-nya berapa? Kalinya ada 1, 2, 3. Maka jawab M sama dengan 3. KM-nya ya. KM sama dengan 3. Karena talinya berjumlah 3. 1, 2, 3. Lalu kita cari KM sama dengan W per F. Maka KM-nya berapa? 3 sama dengan W-nya M kali G ya. M kali G berarti W ini sama dengan M kali G per F. Nah, M kali G-nya 90 kali 10 per F. Maka F sama dengan 90 kali 10, 900 dibagi 3. Maka F sama dengan 300 Newton. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Oke, kita akan mempelajari tentang bidang miring. Nah, bidang miring ini contohnya itu, pernahkah kamu memindahkan benda dari tempat tinggi suatu tempat ke tempat yang lebih tinggi? Misal ya, kita mau mengangkat barang dari bawah menuju ke atas truk. Nah, kita tidak bisa mengangkatnya kalau berat. Misalnya yang diangkat gas yang banyak atau barangnya misalnya berat sekali yang tidak bisa kita angkat. Maka gimana caranya? Kita membuat bidang miring dan kita dorong ke depan sampai naik ke atas. Nah, itu lebih memudahkan dalam pekerjaan sehari-hari. Biasanya itu pedagang-pedagang dan sebagainya. Biasanya mengangkat barang-barang yang ke atas truk yang berat itu. Nah, mereka pasti menggunakan yang namanya bidang miring. Nah, bidang miring ini, apabila kita memindahkan benda dari suatu tempat, jadi yang tadi kita menggunakan miring tadi itu lebih ringan dibanding kita mengangkat misalnya berempat, berlima, berat, kan tinggi, susah. Jadi lebih baik menggunakan bidang miring. Nah, selanjutnya gaya untuk memindahkan benda dengan menggunakan benda miring lebih kecil daripada gaya yang digunakan untuk memindahkan benda secara langsung. Misalnya gaya diperlukan rumusnya F kali S sama dengan W kali H. S itu panjang bidang miring, satuannya meter. H tinggi bidang miring, satuannya meter. Kalau yang di KM, keuntungan mekaniknya W per F sama dengan S per H. Nah, keuntungan mekanik W per F sama dengan S per H. Nah, sekarang saya punya contoh. Keuntungan mekanik bidang miring yang panjangnya 8 meter dan tingginya 2 meter adalah, nah, yang diketahui sebentar. Oh ya, S-nya 8 meter. H-nya tinggi ya, H-nya itu tinggi yaitu 2 meter. Maka berapa KM-nya? Maka KM sama dengan S per H. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Seperti itu. Sampai di sini dulu.
Kalau kalian tidak paham dengan apa yang Ibu jelaskan atau kurang mengerti, kamu boleh tanyakan di kolom komentar di bawah. Nanti kan Ibu jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa terus semangat belajar meskipun kita menghadapi pandemi ini. Assalamualaikum.